warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak sekalian? Apakah baik-baik saja? Ya, alhamdulillah baik-baik saja. Jadi biar tambah semangat, Bapak punya. Jadi apabila nanti Bapak bilang gimana kabar kalian semua, jadi kalian bilang alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jadi seperti itu ya. Ayo kita mulai. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi agar apa yang kita pelajari pada siang hari ini dan apa yang kita kerjakan pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ala hadiniya wa ala kulli sholihan. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Jadi pada siang hari ini siapa saja yang nggak masuk, apakah masuk semua? Jadi total pada kelas kita itu ada 20 anak ya. Jadi masuk semua ya. Alhamdulillah kalau masuk semua ya. Jadi sebelum Bapak menerangkan pelajaran pada siang hari ini, Bapak akan bertanya terlebih dahulu. Jadi masih ingat kalian pada pelajaran yang kita pelajari pada pertemuan yang kemarin. Jadi kemarin itu kita mempelajari mengenai tentang pengertian najis dan macam-macam najis. Jadi ayo, siapa yang tahu apa itu kemarin itu pengertian najis? Ya, benar sekali. Jadi najis itu menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu an-najsu atau an-najisu, yang berarti kotor atau menjijikkan. Yang berarti kotor atau menjijikkan ya anak-anak. Sedangkan menurut istilah, najis itu merupakan suatu benda yang mengotori pakaian atau baju kita, yang mana itu menghalangi sahnya kita beribadah kepada Allah. Nah, jadi harus diingat-ingat ya, apa itu pengertian najis secara bahasa maupun secara istilah. Nah, jadi jangan sampai lupa ya. Dan untuk macam-macam najis, ada yang ingat apa ya kemarin macam-macam najis itu? Jadi macam-macam kemarin itu najis ada 3 macam-macam najis. Ayo yang pertama apa? Jadi macam-macam. Jadi najis itu ada 3. Yang pertama itu ada najis apa yo? Jadi ada najis mukhafafah. Yang pertama itu ada najis mukhafafah. Dan yang kedua itu ada najis mutawassithah. Dan yang ketiga ada najis mukhallatah. Jadi perlu diingat. Dan najis mukhafafah itu kemarin apa yo? Najis yang ringan. Najis yang ringan. Nah, dan najis mutawassithah itu kemarin apa? Yaitu najis yang sedang. Dan najis mukhallatah itu najis yang berat. Jadi perlu diingat-ingat ya anak-anak. Ya, jadi kalau kemarin kita sudah mempelajari mengenai materi tentang najis dan menyebutkan macam-macam najis. Hari ini
kita akan mempelajari mengenai berzikir, yaitu materi tentang berzikir dan doa setelah sholat. Jadi apa sih itu berzikir, Pak? Jadi apa sih itu doa? Jadi habis ini Bapak akan terangkan. Jadi sebelum Bapak menerangkan, Bapak akan tanya dulu. Jadi siapa di sini yang sudah tahu apa sih itu zikir? Coba kamu. Ya, ya benar. Jadi zikir itu berasal dari kata zakaro. Zakaro yadkuru dzikron, yang artinya mengingat, menyebut, dan menuturkan. Jadi perlu diingat-ingat, berasal dari kata zakaro yadkuru dzikron, yang artinya mengingat, menyebut, dan menuturkan. Jadi pengertian zikir di sini adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat keagungannya dan kemuliaannya, seperti halnya bacaan tasbih. Yang kedua itu ada bacaan tahmid, takbir, dan tahlil. Ini kurang hal ya. Tahmid, jadi ada bacaan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Nah, seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurukum washkuruni wa la takfurun. Yang artinya maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadaku. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152 ini terdapat menjelaskan bahwasanya kita itu diperintahkan oleh Allah untuk selalu ingat kepadanya, dan niscaya Allah pun akan ingat kepada kita. Dan dalam kandungan surat ini Allah itu menyuruh kita untuk selalu bersyukur dan menjauhi untuk ingkar kepada Allah. Jadi seperti itu ya anak. Jadi kita itu harus selalu bersyukur. Dan selanjutnya yaitu sedangkan doa yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti panggilan atau seruan ya. Jadi berasal dari bahasa Arab yaitu panggilan atau seruan ya. Jadi apa tadi? Doa itu, jadi doa itu berasal dari kata dari bahasa Arab yaitu panggilan atau seruan. Sedangkan menurut istilah doa itu adalah permohonan sesuatu yang disampaikan oleh manusia kepada Allah, baik itu untuk kepentingan akhirat ataupun di dunia, baik untuk kepentingan di dunia maupun di akhirat ya. Jadi perlu diingat-ingat ya. Baik, dan selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai pengertian doa. Jadi Bapak ulangi lagi, siapa di sini yang sudah tahu mengenai pengertian doa? Coba dijelaskan, ayo. Ya, hampir benar ya. Jadi pengertian doa. Jadi doa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu yang artinya panggilan atau
seruan. Jadi perlu ingat-ingat, doa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu panggilan atau seruan. Sedangkan menurut istilah, doa itu yaitu suatu permohonan yang disampaikan manusia kepada Allah, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat, ya seperti itu ya. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 40, yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Dalam surat Al-Mu'min ini sudah jelas bahwasanya Allah itu memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Dan Allah itu, dan barang siapa yang di sini sombong dan tidak mau berdoa dan tidak mau menyembah kepada Allah, itu besok akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan itu dalam keadaan itu bisa dibayangkan ya anak-anak, itu sudah suramnya itu seperti apa ya. Jadi seperti itu. Baik, dan yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai waktu-waktu yang utama untuk berdoa. Jadi ada itu waktu-waktu yang utama, waktu-waktu yang diijabah oleh Allah setelah berdoa itu, yaitu diantaranya yang pertama itu pada bulan Ramadan, terutama dalam waktu malam Lailatul Qadar. Itu doa kita itu pasti akan dilakukan oleh Allah. Yang kedua itu pada waktu wukuf di Arafah, pada saat menunaikan ibadah haji ya. Yang ketiga itu ada pada waktu ketika turun hujan. Jadi ketika turun hujan itu kita itu dianjurkan untuk berdoa. Itu adalah merupakan waktu-waktu yang utama, yang pastinya kalau kita berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Dan yang keempat ada sebelum dan sesudah sholat fardu. Yang kelima yaitu di antara azan dan iqamah. Jadi kalau yang belum tahu, jadi setelah azan dan iqamah itu pada saat apa? Itu pada saat kalau orang yang sedang membaca sholawat, atau biasanya disebut pujian. Di pada waktu itu kita dianjurkan untuk berdoa, karena itu merupakan waktu-waktu yang utama. Dan selanjutnya itu pada saat ketika iktidal yang akhir dalam sholat, yaitu ketika iktidal yang akhir ya, perlu diingat-ingat ya anak-anak. Dan selanjutnya pada waktu sujud dalam sholat, dan yang terakhir ketika khotam membaca Al-Quran ya. Jadi seperti itu anak-anak. Baik anak-anak, kalau sudah selesai, mungkin ada yang ditanyakan, semisal dari apa yang Bapak jelaskan tadi, ada yang masih belum jelas, mungkin bisa ditanyakan ke Bapak ya. Ayo, yang mau tanya. Ya sudah, kalau nggak ada yang tanya, mungkin hanya itu saja pelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan besok kita akan melanjutkan membahas terkait tempat-tempat mungkin ya, tempat-tempat yang utama untuk melaksanakan doa, berzikir, dan nanti ada juga materi-materi yang lainnya. Jadi pesan Bapak, kalian harus mempelajari materi ini, yaitu tentang pengertian zikir dan pengertian berdoa, dan
waktu-waktu yang diutamakan tadi yang Bapak sudah jelaskan. Jadi besok untuk pertemuan besok Bapak akan mereview kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi sebelum pelajaran hari ini kita tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.